Shalom, Bethany Batam Community bersama dengan kami kembali dalam program 5 menit penuh harapan. Bapak Ibu, kita melanjutkan pembelajaran kita apa itu iman yang sejati. Kita sudah belajar kemarin iman yang sejati melibatkan akal budi kita. Tuhan mau dikasihi dan dicintai juga dengan akal budi kita. Tanpa akal budi, mengabaikan akal budi sesungguhnya bukan iman yang sejati. Tetapi akal budi saja tidak cukup. Hanya dengan notisia saja tidak cukup, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kalau kita cuma tahu, mengenal Allah, tahu tentang Allah, maka kuasa kegelapan juga tahu siapa Allah. Setan pun tahu siapa Allah, iblis tahu siapa Allah. Tetapi mereka bukan beriman kepada Allah, walaupun mereka tahu Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu bagian kedua penting. Setelah iman yang sejati itu melibatkan akal budi, maka yang kedua, iman yang sejati selalu melibatkan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebuah perjumpaan yang pribadi, yang eksklusif, yang istimewa dengan Tuhan Yesus Kristus, yang biasa kita kenal dengan istilah personal encounter. Sebuah pertemuan pribadi dengan Tuhan. Rasul Paulus mengalaminya waktu perjalanan ke Damsyik. Dia bertemu dengan Kristus secara pribadi, para murid bertemu dengan Kristus secara pribadi, gereja mula-mula. Semua kita, orang yang beriman sejati. Iman yang sejati melibatkan akal budi, namun yang kedua harus ada unsur ini. Unsur pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Jika mereka percaya kepada Kristus, namun belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa disebut sebagai iman yang sejati. Karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam istilah ini kita biasa kenal dengan istilah asensus. Jadi, iman yang sejati melibatkan notisia, nalar berpikir kita. Yang kedua melibatkan pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan yang maha kuasa itu dalam kehidupan kita. Disebut dengan istilah asensus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita mendengar istilah cari pengalaman, bertemulah dengan Tuhan, carilah pengalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak perlu mencari begitu rumit. Cukup lakukanlah firman Tuhan setiap hari. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita pasti akan berjumpa dengan Tuhan yang telah berfirman itu. Jadi, bagaimana cara bertemu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus? Lakukanlah kebenaran firman-Nya. Waktu kita melakukan kebenaran firman-Nya, kita menjauhi larangannya, kita melakukan permintaannya, maka Bapak, Ibu, dan saya akan bertemu secara pribadi dengan Dia dalam pengalaman pribadi yang begitu eksklusif. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya pengalaman pribadi. Karena itu gereja Tuhan tidak boleh hanya mengajarkan kebenaran firman Allah sehingga jemaat kemudian mengenal, tahu tentang Tuhan. Mereka tahu kalau ditanya kenapa Yesus Tuhan, mereka tahu kalau ditanya kenapa Yesus bangkit, kenapa Yesus disebut juru selamat, mereka bisa menjawab. Tetapi ketika gereja tidak mendorong jemaatnya untuk punya pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Sang Juru Selamat, maka jemaat tidak akan mengalami perjumpaan pribadi. Kita dorong mereka. Bapak Ibu, kita harus mendorong diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi yang kita sebut sebagai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena iman yang sejati harus melibatkan unsur ini, unsur perjumpaan dengan Kristus yang kita kenal dengan istilah asensus. Mengabaikan bagian kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka tidak bisa dikategorikan sebagai iman yang sejati. Jika demikian Bapak Ibu, maka ingatlah ini baik-baik, iman yang sejati menggunakan nalar kita. Kita percaya apa yang kita percaya itu benar, tetapi bukan hanya di situ. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan apa yang kita percayai itu. Kita bertemu dengan Dia, kita berkomunikasi dengan Dia, kita menyembah Dia. Kemudian hal ini disebut sebagai asensus. Karena itu Bapak Ibu, waktu kita beraktivitas sepanjang hari ini, jadikanlah aktivitasmu kesempatan untuk bertemu dengan Allah secara pribadi. Karena itu setiap aktivitas kita, pastikanlah aktivitas yang melakukan kebenaran firman Allah. Pastikanlah aktivitas yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Pastikanlah aktivitas yang sungguh-sungguh seturut dengan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka waktu kita melakukan itu, kita akan bertemu secara pribadi, berjumpa dengan Dia secara pribadi. Dan kita punya pengalaman yang indah bersama dengan Dia. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas.
Haleluya.